Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Otivelina Andrini dengan NPM 2355231022. Di sini saya akan melakukan praktikum untuk analisis di jaring sosial. Nah, pada tahap pertama, mempersiapkan dataset dan juga melakukan struktur kolom baris. Data relasi harus minimal memiliki kolom source, aktor asal, dan target aktor tujuan. Ini untuk pembersihannya, ini untuk hapus missing value dan juga hapus duplikasi. Dan di sini saya sudah menyiapkan data nodes-nya, ada ID dan label, dan juga ada age-nya, ada source, subcat, ini tambahan, dan type. Dan kita lanjut ke DAPI. Nah, untuk di DAPI ini sendiri, kita akan mulai dari file, kita akan import spreadsheet-nya, lalu kita pilih yang age-nya dahulu. Nah, ini sudah masuk. Terus selanjutnya ini langsung finish aja. Di sini tidak perlu diganti tetap. Nah, di sini sudah terlihat notes-nya. Dan selanjutnya kita akan import lagi untuk file notes. Nah, untuk di notes ini kita akan mix dulu. Finish. Lanjut yang di sini ada graph type-nya, kita masuk ke direct, terus ada kita pilih dari new workspace, kita masukkan ke append to access workspace. Oke, ini kita close saja. Setelah dari sini kita lanjut lagi buka. Nah, kita masuk ke tahap ketiga, yaitu komputasi statistik jaringan. Nah, di sini kita harus melihat average degree, bertujuan untuk mengukur rata-rata jumlah hubungan edge yang dimiliki setiap node di dalam jaringan. Nah, untuk average degree ini sendiri kita tinggal klik run dan muncul ini average degree 6575. Kita akan masukkan ke dalam hasil 6575. Nah, graph density ini untuk mengukur tingkat kepadatan hubungan yang terbentuk dibandingkan dengan seluruh kemungkinan hubungan yang dapat terjadi dalam jaringan. Nah, di sini sudah muncul graph density report-nya, yaitu di result 0,004. Kita masukkan ke dalam sini. Lanjut, setelah graph density ada network diameter, ini untuk mengukur efisiensi penyebaran informasi berdasarkan jarak antar aktor dalam jaringan. GPI, network diameter, kita lanjut aja, oke. Nah, di sini kita sudah muncul network diameternya di result. Ini network diameternya ternyata di 8, radiusnya 0, dan average path length-nya ada di 2.817.122. Ini ada grafiknya juga, di close aja. Kita ambil networknya, network diameter ada di 8. Selanjutnya ada di modularity. Modularity ini untuk mengidentifikasi kelompok yang terbentuk berdasarkan pola hubungan antar aktor. Nah, untuk modularity sendiri sama seperti sebelumnya, kita cari modularity. Tinggal kita run. Oke, lanjut. Resultnya ada di 0,579. Sini ada grafnya, ada distribution. Jadi 0,579. Kita masuk ke eigenvector centrality. Ini untuk mengatur tingkat pengaruh suatu aktor berdasarkan kualitas hubungan yang dimilikinya. Nah, di sini kita akan mencatat output nilai maksimum eigenvector, distribusi nilai eigenvector, data aktor, dan nilai tertingginya. Nah, lanjut ke DAPI. Kita cari eigenvector, ini kita run. Oke, dan di sini masuk ke kita mendapatkan hasil di sum change-nya ini 0,07. Lalu kita catat. Dan yang terakhir itu ada patch rank. Ini untuk mengukur tingkat kepentingan suatu aktor berdasarkan jumlah kualitas hubungan yang dimilikinya, sehingga dapat mengidentifikasi aktor yang memiliki posisi paling strategis dalam jaringan. Nah, untuk patch rank ini kita mengambil nilai tertingginya. Nilai tertinggi dari patch rank masuk ke GPI, kita ambil patch rank ini di atas. Oke kan? Nah, di sini ada parameter ini. Resultnya ini ada grafik, dan patch rank ini bisa kita ambil dari hasilnya dari data laboratory di patch rank. Kita ambil yang paling tinggi. Ini kita masukkan ke dalam table. Oke, sudah kita dapat ini hasilnya.
Dan selanjutnya kita akan masuk ke dalam visualisasi graf. Nah, pada visualisasi graf ini kita akan masuk ke Gephi. Kita masuk ke Gephi dan ke bagian layout, kita masuk ke Force Atlas. Dan di sini sudah langsung di apply. Kita klik run-nya dulu. Kita klik run. Nah, ini kita tunggu sampai dia benar-benar stabil. Nah, ini sudah. Vision color. Choose ini kita ambil modularity class, kita apply. Setelahnya kita masuk ke bagian reference lagi. Ini ada kita lingkaran bergradasi size, terus step ranking, kita pilih atribut agent vector centrality, ada minimal size-nya 10 dan maksimal size-nya 6 gradasi size ya. Ini yang size. Nah, ini yang di ranking, agent vector centrality, ini kita masukin di sini ada 10 dan juga maksimal size-nya ini ada di 60. Jadi kita apply. Oke, sudah kelihatan nodes yang paling mendominasi di sini. Selanjutnya kita masuk ke export. Untuk di export ini kita masuk ke preview, klik show label sesuai dengan tutorial. Kita refresh, kita export. Oke, kita save. Oke, di sini ada pertanyaan, siapa aktor paling populer? Nah, kita masuk ke Gephi. Sesuai dengan data laboratori, kita di sini ada labelnya username ini anonim ya. Selanjutnya kita pilih untuk aktor paling populer ini, kita ambil di degree. Jadi kita klik 2 kali. Nah, di sini kita bisa lihat nih, aktor paling populer di sini ada dengan label user underscore 813286. Dan juga ada pertanyaan lagi, yaitu siapa broker informasi. Nah, ini merupakan, kita bisa lihat di Bitwitness centrality-nya. Nah, di sini yang paling tinggi tetap di user 813286. Nah, ini berperan sebagai penghubung utama antar bagian jaringan. Biasanya siapa influencer? Influencer biasanya dilihat dari agent vector. Ya, apakah semuanya merupakan aktor yang sama? Iya, berdasarkan hasil analisis, ini merupakan aktor yang sama, yaitu user di 813286. Dan selanjutnya ada nomor 2, ini ada analisis giant komponen. Kita masuk ke filter topologi giant. Kita masuk ke overview, kita masuk ke filter, dan di sini kita ambil topologi. Nah, kita tarik aja, drag aja ke sini. Nah, giant komponen. Oke, kita filter apakah berubah. Dan di sini belum ada yang berubah ya. Tidak ada perubahan dari sini. Nah, apakah jaringan didominasi satu komponen besar? Ya, mayoritas node berada dalam satu komponen besar, sehingga sebagian besar pengguna masih saling terhubung. Apakah terdapat banyak komponen kecil? Kemungkinan ada beberapa komponen kecil, namun jumlahnya tidak mendominasi karena diameter jaringan relatif kecil dan kepadatan hubungan masih cukup baik. Selanjutnya, kita ada di nomor 3, analisis degree range. Ini masih di bagian filter topologi. Nah, ini kita drag aja ke bawah. Nah, di sini udah muncul. Apakah ada perubahan? Saya belum melihat ada perubahan besar pada saat degree range ini di filter. Nah, kita masuk ke atribut, partition, lanjut ke modularity. Kita drag aja ke bawah. Nah, di sini masuk nih. Dan belum ada sih perubahannya. Selanjutnya, kita masuk ke analisis ego network. Ego network ini berada di topologi. Untuk hasilnya memiliki koneksi paling banyak menjadi pusat hubungan lokal, sehingga ego network dari user 813286 menggambarkan hubungan lokal yang sangat luas.
perbandingan sebelumnya sesudah filter. Nah, di sini saya tidak melihat ada perbandingan perubahan yang signifikan, yang benar-benar berubah besar, gitu, tidak ada. Nah, lanjut kita akan melakukan interpretasi hasil analisis. Nah, di sini ada yang data statistik. Kita masuk ke dalam ini tadi yang sudah kita catat sebelumnya. Nah, untuk interpretasi karakteristik jaringan, untuk average degree di 6.575, setiap rata-rata memiliki sekitar 6-7 koneksi. Nah, menunjukkan tingkat interaksi antar pengguna berada pada kategori sedang. Nah, untuk graph density ini sangat rendah sehingga jaringan tergolong jarang atau sparse network. Tidak semua node saling terhubung secara langsung. Nah, untuk network diameter ini di angka 8. Jarak terjauh antar dua node hanya membutuhkan maksimal 8 langkah, sehingga informasi masih dapat menyebar dengan cukup efisien. Nah, untuk di modularity, ini menunjukkan jaringan memiliki struktur komunitas yang kuat dengan beberapa kelompok yang relatif terpisah tetapi tetap saling terhubung. Untuk eigenvektornya, ini menunjukkan terdapat satu node yang sangat berpengaruh karena terhubung dengan banyak node penting. Pada PageRank, ini menunjukkan node tersebut memiliki tingkat kepentingan paling tinggi dan aliran informasi jaringan. Nah, untuk interpretasi aktor sentral, gunakan hasil tahap 5, top average degree. Ini ada aktor populer, aktor penghubung, influencer, aktor strategis. Top average degree-nya kita masih ada di user 813286. Terus top graph density-nya ini dinyatakan sebagai karena nilainya tadi 0,004. Ini menunjukkan jaringan secara umum memiliki kepadatan koneksi yang rendah. Nah, top network diameter juga merupakan metrik tingkat jaringan, bukan milik node tertentu. Nilai 8 menunjukkan jarak maksimum antar node di jaringan. Top modularity. Untuk top modularity, ini terbesar menunjukkan kelompok yang paling kuat, sedangkan user 813286 berada pada modularity kelas 0, yang menjadi salah satu komunitas utama dalam jaringan. Untuk top eigenvektornya ini ada pada user 813286 sebagai influencer utama. Top PageRank-nya ini masih pada user 813286. Ini merupakan node paling penting dalam penyebaran informasi. Dan untuk aktor populernya itu masih di aktor populer, aktor penghubung, influencer, aktor strategis itu masih ada pada user underscore 813286. Node tersebut menjadi pusat jaringan karena memiliki degree bitwitness, eigenvektor, dan PageRank tertinggi. Interpretasi komunitas. Ini ada pada nomor 4. Kita bisa lihat di overview. Nah, untuk interpretasi visualitas, bentuk graf berdasarkan hasil metode bentuk jaringan paling mendekati hybrid network karena terdapat satu hub utama dengan beberapa kelompok cluster yang saling terhubung. Tingkat sentralitasnya ini tergolong pada jaringan high centralized, ditunjukkan oleh dominasi user underscore 813286 yang memiliki degree bitwitness, eigenvektor, dan PageRank jauh lebih tinggi daripada node lainnya. Hubungan antar komunitas. Komunitas tidak sepenuhnya terpisah, masih terdapat interaksi melalui node penghubung sehingga informasi dapat mengalir antar kelompok. Node hubnya terkonsentrasi pada user 813286 yang menjadi pusat koneksi utama jaringan. Node bridge-nya ini dengan nilai bitwitness tinggi, terutama pada user 813286, berfungsi sebagai bridge yang menghubungkan komunitas-komunitas berbeda. Pada node outliernya berdasarkan metrik yang tersedia, tidak terlihat adanya node outlier yang benar-benar terisolasi. Namun, kemungkinan masih terdapat beberapa node dengan degree sangat rendah yang berada di pinggiran jaringan. Nah, seperti ini. Baik, sekian praktikum analisis jaringan sosial dari saya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.